Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Labib, SPDI peserta PPG dalam jabatan BES 3 LPTK YIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2022. Di sini saya akan mengupas video pembelajaran tugas lokakarya. Selanjutnya yaitu materi ajar perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. A. Kompetensi dasar. Menelaah perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai sekarang. Menyajikan prinsip-prinsip perkembangan peradaban Islam pada masa modern tahun 1800 sampai sekarang. B. Indikator. Indikator di sini banyak sekali. Peserta didik dapat mengintegrasikan, mempertahankan, mendeskripsikan, menganalisis, menyimpulkan, menyajikan, kemudian menampilkan dari materi yang sudah dipaparkan. Yang C. Tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran discovery learning serta pendekatan saintifik dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar atau literasi dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat mempertahankan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam dalam sejarah peradaban Islam pada masa modern dengan baik. Kemudian, bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada masa modern dengan baik. Kemudian, mendeskripsikan perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai sekarang dengan benar. Kemudian, menganalisis perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai sekarang dengan benar. Masih di tujuan pembelajaran, selanjutnya mempresentasikan prinsip perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai sekarang sesuai dengan kaidah keilmuan yang benar. Selanjutnya, menyimpulkan perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai sekarang dengan benar. Selanjutnya, menyajikan paparan tentang perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai sekarang dengan baik. Selanjutnya, menyajikan paparan tentang hikmah dari perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai sekarang dengan baik. Yang terakhir, menampilkan sikap semangat menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan kerja keras sebagai implementasi dari semangat umat Islam pada masa modern secara konsisten. Peta konsep perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Ini ada perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai sekarang dibagi menjadi 3, yaitu peta perkembangan Islam, selanjutnya pengaruh Barat terhadap perkembangan Islam, selanjutnya munculnya pembaharuan Islam. Pertama, peta perkembangan Islam. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 miliar umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. 20% di Afrika, 30% di Asia Selatan, 18% di negara-negara Arab, 20% di Asia Tenggara. Masuk pada materi pembelajaran, populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang signifikan di Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Eropa, Asia Tengah, dan Rusia.
Pertumbuhan umat Islam sendiri diyakini mencapai 2,5% per tahun, sementara pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2,3%. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat di dunia. Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam. 6 dari 10 negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi di dunia adalah dengan negara mayoritas Muslim. Namun belum lama ini, sebuah studi demografi menyatakan bahwa angka kelahiran di negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara Barat. Selanjutnya, pengaruh Barat terhadap dunia Islam. Menurut Lord Morley yang dicatat K.Ali dalam kurung 1989.256, Eastern Question, masalah Timur, muncul akibat beberapa persoalan dari berbagai bangsa yang majemuk, ras, suku, dan agama yang saling bermusuhan, terlibat dalam urusan dalam negeri Utsmani. Ada beberapa alasan atau sebab atas kemunculan masalah Timur, yaitu sebagai berikut. 1. Negara Turki yang begitu luas di 3 benua makin hari makin menyempit dan melemah yang membawa kehancuran. 2. Negara-negara Balkan mulai berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Turki. Selanjutnya, pengaruh Barat terhadap dunia Islam. Masih, yang ketiga, satu sisi kemunduran dan kelemahan Turki Utsmani terjadi akibat sistem pemerintahan yang lemah, tidak progresif, dan klasik. Yang keempat, di sisi lain dengan mengambil kelemahan dalam negeri Turki dan saling bermusuhan antara suku dan ras, Rusia memetik hasil dengan berusaha sebagai kekuatan di Laut Hitam, Bosphorus, dan Dardanella. Yang kelima, akan tetapi Inggris, Prancis, dan Afrika menghalangi penetrasi Rusia itu. Hal tersebut melahirkan Eastern Question yang tadi dibacakan sebelumnya. Selanjutnya, munculnya pembaharuan Islam. Harun Nasution tahun 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah: 1. Periode abad klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. 2. Periode abad pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode abad modern tahun 1800 sampai sekarang, yang kita bahas yang ketiga ini. Selanjutnya, munculnya pembaruan Islam. Menurut Muhaimin tahun 2011, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1. Umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. 2. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, dan tafsir, akan tapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Ya, munculnya pembaharuan Islam masih di periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai 18, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Ciri-ciri periode abad pertengahan ini adalah: 1. Ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. 2. Para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. 3. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. Yang 4. Banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada penguasa. Yang 5. Para penguasa pada periode ini hanya menuntut atau menurut mengikuti bertaklid pada ulama zaman klasik. Yang 6. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap.
Yang ketujuh, ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Selanjutnya, pada periode abad modern, abad ke-19, mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya, bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik, tahun 650 sampai 1250 Masehi. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah negara Turki Utsmani. Yang pertama, negara Turki Utsmani yang dieluk-elukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Selanjutnya, Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Selanjutnya, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Selanjutnya, upaya guna mengembalikan kekuatan Islam. Upaya guna mengembalikan kekuatan Islam pada umumnya yang dikenal dengan gerakan pembaruan didorong oleh dua faktor yang saling mendukung, yaitu sebagai berikut. 1. Pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. 2. Menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Gagasan itu dengan segera juga memasuki dunia politik, karena Islam bukan hanya agama semata, tetapi suatu peradaban yang utuh. Selanjutnya, pembaruan Islam pada masa modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Jadi bisa disimpulkan beberapa pembaruan tersebut dikelompokkan menjadi 3 bidang kehidupan, yaitu 1. Dalam bidang akidah. Dalam bidang keimanan dan ketauhidan muncul pemikiran untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Para pemikir Islam berpendapat bahwa salah satu kemunduran umat Islam karena mereka hanya mempelajari ilmu-ilmu agama saja, sementara untuk ilmu pengetahuan umum, umat Islam tidak mau mempelajarinya. Yang ketiga, bidang politik. Pembaruan yang dilakukan para tokoh Islam dalam bidang politik, yaitu dengan cara mengajak umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan dan kembali mempererat persatuan dan kesatuan. Saja materi untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.